bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Apa sih kurikulum itu? Secara umum, kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi bahan ajar, serta cara yang digunakan dalam proses pembelajaran. Kurikulum itu menjadi pedoman utama bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran agar bisa mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 19 yang disebut bahwa kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dari pengertian tersebut, kita bisa memahami bahwa kurikulum itu bukan hanya sekedar kumpulan mata pelajaran yang harus diajarkan di sekolah, melainkan sebuah sistem yang mencakup seluruh proses pendidikan, mulai dari tujuan yang ingin dicapai, materi yang diajarkan, hingga bagaimana proses pembelajaran dan penilaian yang dilakukan. Selanjutnya itu adalah fungsi kurikulum dalam kegiatan. Kurikulum ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu sebagai pedoman pembelajaran. Kurikulum itu membantu guru agar proses pembelajaran itu berjalan, terarah, dan sistematis. Terus, yang kedua, sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum dirancang agar selaras dengan cita-cita bangsa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Terus, yang ketiga, sebagai pola ukur pencapaian hasil belajar. Jadi, kurikulum ini menentukan kompetensi yang harus dicapai siswa. Dan fungsi yang terakhir yaitu sebagai acuan pengembangan materi, ajar, dan evaluasi. Jadi, tanpa kurikulum ini, proses belajar itu akan kehilangan arah dan tidak memiliki standar yang jelas. Dan penjelasan selanjutnya yaitu tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum di Indonesia itu terus mengalami perubahan dan pengembangan dari waktu ke waktu. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Beberapa kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia antara lain yang pertama kurikulum 1975, terus kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum berbasis kompetensi KBK, dan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP 2006, terus kurikulum 2013, dan saat ini yang sedang dikembangkan adalah kurikulum Merdeka. Masing-masing kurikulum ini memiliki ciri khas dan pendekatan yang berbeda tentunya ya, tetapi pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencetak peserta didik yang berkarakter, mandiri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Jadi, kesimpulan dari penjelasan saya tadi yaitu bahwa kurikulum itu adalah fondasi utama dalam sistem pendidikan. Kurikulum bukan hanya tentang materi pelajaran, tetapi juga menyangkut nilai-nilai, strategi pembelajaran, dan cara pembentukan karakter siswa. Sebagai calon pendidik, terutama kita sebagai calon pendidik, kita tuh harus memahami dan mampu mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik,
dan perkembangan zaman agar pendidikan yang kita berikan benar-benar bermakna dan berdampak positif kepada peserta didik. Baiklah, terima kasih. Ini telah menyimak penjelasan ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambahkan wawasan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.